Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan karena satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan senantiasa anugerahkan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga Tuhan berkenan melayakan setiap kita untuk boleh datang dalam hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah yang kita boleh bangun pada pagi hari ini pada awal bulan Agustus di minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kami undang bersama-sama kita akan mengawali pada kita biar sungguh pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Adapun pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Allah Tritunggal berkenan hadir, menguasai, memimpin ibadah kita pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang kami ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 36 sampai 37. Di sana firman Tuhan katakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah menganggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan kembali duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati setiap kita. Biar pagi kita sungguh kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh karena kita rindu, karena kita haus, karena kita sungguh perlu Tuhan yang memberikan satu jaminan bagi kehidupan kita manakala kita berjalan di tengah-tengah situasi kondisi dunia zaman yang semakin tidak menentu ini. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia berjanji, Dia akan memberikan kepada kita satu jaminan, yaitu satu kehidupan yang berkemenangan. Oleh karena Yesus, Dia telah mati, namun Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah satu bukti jaminan bahwa Yesus sanggup memberikan kita satu kemenangan di dalam kehidupan ini. Dia Yesus. Mari kita dengan sungguh sembah Dia. Yesus telah mati bagi Dia pujian. Di
Bagi Dialah segala pujian, hormat serta syukur, segala pujian dan penyembahan kita sampai selama-lamanya. Hormat Serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, bagi Dia segala pujian, segala hormat dan kuasa, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan, Engkaulah yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala syukur dan penyembahan kami Tuhan. Oleh karena Engkau Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup, Engkau yang mati namun Engkau yang bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Oleh karena di dalam nama Yesus kami memiliki satu jaminan, kami memiliki satu pengharapan, yaitu satu kehidupan yang penuh kemenangan. Sekalipun kami harus hidup di tengah-tengah situasi keadaan dunia, zaman yang tidak pernah akan lepas dari segala bencana ataupun segala macam tulah ataupun segala macam persoalan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Yesus kami Engkau jadikan pribadi-pribadi orang-orang yang lebih daripada yang hidup di dalam kemenangan. Oleh karena nama Yesus yang telah menang dari kuasa penderitaan, menang dari kuasa maut, dan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang mereka saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, oleh karena segala keterbatasan, baik kesehatan, oleh karena usia sehingga mereka tidak dapat hadir berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk mentaati protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pihak pemerintah, agar supaya tidak menimbulkan akan adanya satu penambahan korban-korban akan yaitu orang-orang yang terkena dampak daripada wabah corona ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah sungguh Engkau tetap melawat kami, Engkau akan menolong setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun setiap ada jemaat yang ada di rumah-rumah, sehingga sungguh kami boleh merasakan betapa Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau siap ya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Engkau siap menyatakan mujizat-Mu, Engkau siap menyatakan keajaiban-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau siap menolong kehidupan kami, sehingga kami umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pergumulan oleh karena dampak daripada wabah corona ini Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan kami, Engkau yang sanggup membebaskan kami dari rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran, bahkan dari segala intimidasi oleh karena adanya wabah corona ini ya Bapa. Sehingga Kau menjadikan kami Tuhan orang-orang yang boleh mengalami satu kemenangan, keberhasilan untuk kami melewati segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa, biar sungguh Tuhan Kau pimpin, Kau sertai akan ibadah yang kami bangun, baik di dalam di gereja ini Tuhan, maupun yang ada di dalam rumah-rumah daripada seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat hadir dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami, baik hamba-hamba Tuhan, baik seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami siap ya Tuhan, bersyukur kami menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang dahsyat, yang takkan pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur
hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Sekarang duduk kembali Bapak Saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup dan kehidupannya memberikan kita satu jaminan untuk kita melewati segala tantangan dan segala persoalan hidup yang kita hadapi. Yakinlah, bersandarlah, dan percayalah kepada Tuhan. Karena Dia tetaplah Allah yang tak pernah tergoyahkan. Bahkan Dia tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Sama-sama kita bersembah Dia. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
bersama Tuhan. Karena kita punya Allah yang hidup. Dia yang takkan pernah berubah, takkan pernah tergoncangkan oleh situasi kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena dialah Allah yang memiliki kuasa untuk melakukan segala perkara dan segala apa yang dirancangkannya. Itu semuanya pasti terjadi asalkan kita sungguh mau percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Mari kita bersyukur, bersuka cita, mari kita bangkit bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Surah-surah Tuhan, karena dia Allah kita yang dahsyat, amin. Mari kita sembah dia, kita tinggikan dia dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh menambahkan satu kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam persoalan hidup. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi pandemik ini, saudara, banyak orang yang mengalami stres, mengalami ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidup mereka tidak ada satu sukacita yang mewarnai. Tetapi kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai Allah yang hidup, kita memiliki satu jaminan dan pengharapan. Dan jaminan itu adalah sungguh-sungguh ya dan amin, asal kita sungguh mau percaya akan firman-Nya. Mari Bapak Saudara sekalian, dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita akan menyatakan pengakuan iman kita di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Puji Tuhan, sedang kembali Bapak Saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita akan sama-sama akan siapkan hati kita Saudara untuk menerima satu bagian firman Tuhan yang terus senantiasa mengajar kita, bahkan memperlengkapi kehidupan roh kita untuk kita boleh sungguh-sungguh senantiasa hidup di dalam pengharapan yang pasti, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah firman yang hidup menjadi daging dan tinggal di dalam kehidupan kita, dan Dia sanggup memberi kita satu jaminan yaitu kemenangan yang kita boleh jalani di tengah pandemi ini. Yesus memberi kemenangan. Bapa kami surga, kami bersyukur seperti pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, bahwa Engkau memegang setiap kami, memegang kendali hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini.
Dan sehingga kami boleh bisa memuliakan Tuhan di tempatmu ini. Kami bersyukur kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup oleh tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami setiap firman Tuhan. Apa yang sudah kami akan renungkan dan akan kami dengar pada saat ini. Sensor tutur kata hamba-Mu, sehingga hamba-Mu apa yang keluar karena Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian buat setiap kami yang datang pada saat ini. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini maupun jemaat yang ada di rumah, Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan ini pada saat ini kami serahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar menemukan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan 2 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya ajak untuk kita sama-sama membacakan ayat ini ya. Sekali lagi, Ulangan 2 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat kesempatan hari ini saya diberikan tema yaitu ekonomi Allah yang ajaib. Ya, kalau kita berbicara mengenai ekonomi pada saat ini berbagai di dalam segala sisi itu sangat menggoncangkan kehidupan kita. Ya, berbicara mengenai ekonomi di sini kita bukakan pemikiran kita semua tentang cara pandang kita. Ya, cara pandang kita tentang apa? Tentang pemeliharaan Allah. Ya, pemeliharaan Allah ataupun yang dikatakan itu providensia Allah atau providensia Tuhan. Ya, seberapa penting bagi kita pemeliharaan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita belajar, dibukakan sekali pemikiran kita mengenai cara pandang kita, mengenai pemeliharaan Tuhan ataupun providensia Allah ya. Jadi tema pada saat ini tentang ekonomi Allah yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana renungan pada saat ini yaitu kita bisa melihat keadaan kita maupun keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Di sini Bapak Ibu Saudara, 40 tahun lamanya, ya. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Kalau 40 tahun itu bukan waktu yang bukan singkat ya. Di sini pasti waktunya sangat lama, begitu lama dan sangat melelahkan. Ya. Yang saya aja berjalan 3 jam ya waktu saya di Kalimantan naik gunung itu capek. Ini 40 tahun. Ya. Ini sangat melelahkan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi selama 40 tahun mereka harus melintasi padang gurun yang begitu sangat panas. Ya, kalau siang. Kalau malam bisa sekali, bisa dingin. Ya. Di sini dari mulai Mesir sampai Kanaan hanya dalam waktu beberapa hari saja. Ya. Di sini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Karena apa? Di sini karena di padang gurun itu hampir tidak akan dijumpai tanaman. Kalau saya baca itu di sini ada tanamannya kaktus, ya, kurma gitu ya. Jadi sini kita bisa melihat kecuali di tempat-tempat tertentu ya mungkin ada tanaman-tanaman yang mungkin bisa dikonsumsi. Tetapi di sini belum tentu perbedaan suhu yang sangat ekstrim antara siang dan malam. Ya, ada perbedaan yang terjadi di padang gurun. Siang saya katakan saya melihat waktu kemarin di Google itu siang bisa mencapai 38 derajat sampai 44 derajat. Mungkin bisa lebih kalau yang ekstrim. Kita aja di Semarang mungkin berapa 30 derajat udah panas ya minta ampun ya, udah panas sekali. Kalau malam bisa 2 derajat Celcius. Bisa minus. Itu betapa dinginnya ya. Kalau kita ke daerah dingin, mungkin di daerah dingin sini kayak ada Bandungan ya, mungkin tidak tahu berapa derajat, saya kurang tahu.
Itu aja sudah dingin banget gitu buat saya. Ya, jadi di sini bagaimana perjalanan mereka 40 tahun lamanya. Ya, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun melewati berbagai tantangan, masalah ya di tempat-tempat hal tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perjalanan di Mesir ke tanah Kanaan itu dapat ditembus selama berapa? 10 hari. Ya. Tetapi di sini dengan berjalan kaki 10 hari, tetapi Tuhan mengajar bangsa Israel dengan 40 hari. Ya. Di sini kita bisa melihat seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anak Yakub waktu itu, ya. Anak-anak Yakub mereka pada hendak bertemu dengan Yusuf di Mesir. Ya. Mereka berjalan kaki 10 hari, ya. Dalam perjalanan dilakukan oleh anak-anak Yakub sewaktu mereka hendak bertemu Yusuf, ya, waktu ada kelaparan, ya. Mereka meminta kepada Yusuf pada waktu itu, ya, dalam rangka membeli makanan untuk menghindari kelaparan mereka dari bencana kelaparan. Ya. Jadi mereka berjalan di Mesir sampai ke tempatnya Yusuf itu 10 hari. Ya, kalau coba saya bayangkan bangsa Israel diajar Tuhan selama 40 hari berjalan di padang gurun, padahal bisa ditembus 10 hari. Coba bayangkan bagaimana. Dan di sini Bapak Ibu, mengapa bangsa Israel begitu lama berada di padang gurun? Mengapa? Ya saya merenungkan, loh kenapa Tuhan mengajarkan begitu lamanya? Ya, prosesnya begitu lama. Bapak Ibu yang terkasih, itu akibatnya dari ketidakpercayaan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel kalau kita melihat bangsa yang tegar tengkuk, ya, dia orangnya yang suka ngeyel, ya seperti itu ya. Bangsa yang suka ngeyel. Jadi kita bisa melihat bagaimana maka bangsa Israel itu berjalan begitu lamanya, ya, di padang gurun. Akibatnya ketidakpercayaan bangsa Israel tersebut, ya. Jadi sehingga Tuhan membiarkan mereka berputar-putar mengelilingi padang gurun tersebut selama 40 tahun, ya. Jadi hingga generasi pertama pun saya katakan di sini dari bangsa ini tidak ada lagi. Dari generasi pertama. Tidak tahu mereka meninggal di padang gurun, mereka tidak tahu kemana. Ya, tidak ada generasi pertama pun yang sisa. Ya. Tapi di sini hanya Kaleb dan Yosua. Ya. Hanya Kaleb dan Yosua. Dari generasi pertama bangsa itu hanya memasuki tanah perjanjian, yang lain tidak diizinkan. Ya, sini sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan mereka untuk tetap taat kepada Tuhan. Ya, bagaimana untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup ini, perjalanan kita terkadang kita juga mengalami seolah-olah itu banyak sekali berada di padang gurun ini. Ya kadang kita terus terang kita merasa lelah ya menghadapi hidup ini. Kadang kita merasa juga banyak tantangan yang kita hadapi. Ya. Dan kemudian juga kita maunya yang ini, maunya yang itu seperti bangsa Israel. Ya. Kadang kita pun juga merasa sungut-sungut di dalam setiap kehidupan kita. Kita akui saja. Ya. Kita merasa lelah, kita merasa capek berjalan menghadapi segala macam tantangan yang kita hadapi. Kadang kita capek, kadang kita pengennya menyerah. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, kita ingat pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ataupun providensia Tuhan, kita sangat terhibur dan kita sangat dikuatkan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ada hal yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Apa? Di sini kita bisa melihat di dalam ulangan yang kita baca tadi. Tuhan mengatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Nah, puji nama Tuhan, 40 tahun bangsa Israel tidak pernah kekurangan suatu apapun. Ini sungguh pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Providensia Allah yang sangat luar biasa yang dilakukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita merasakan kok hidup saya seperti ini terus. Tetapi kita ingat, providensia Allah ataupun pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, di tengah badai kehidupan yang sangat berat, apapun saat ini janganlah kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini kita bisa bekerja, kita bisa bangun menikmati hari yang cerah ini. Ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat di tengah badai kehidupan yang sangat berat, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Mungkin kita merasakan hal-hal yang mungkin
di mungkin apa yang kita pikirkan, yang kita sudah rancang gagal. Ya, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku pengennya seperti ini kok. Tapi Tuhan kok nyatanya seperti ini. Ya, tetapi kini kita bisa melihat bahwa kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, pengalaman hidup bangsa Israel menjadi bukti nyata. Ya, bukti nyata betapa sempurna penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Betapa sempurnanya pemeliharaan Tuhan terhadap mereka, bangsa Israel. Ya, kalau kita melihat 40 tahun loh, tidak waktu yang singkat, tidak waktu yang cukup lama. Di sini Tuhan memelihara, Tuhan menyertai mereka. Ini buktinya bahwa bangsa Israel terus dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, kita selalu ingat bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi, namun meskipun berada di padang gurun selama bertahun-tahun, di sini kita bisa melihat bangsa Israel tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun, yang saya katakan dari awal. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Dalam 40 hari ya, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Lihat tiang awan, tiang api, dia memberikan makan daging, ya. Dia memberikan makan mana dari sorga. Banyak sekali di pimpinan Tuhan. Dia bisa menyeberangi sungai, ya, menyeberangi laut Tibrau, ya, dibelah Tuhan. Ini sangat mujizat-mujizat yang mereka alami bersama Tuhan. Ketika kita mengalami banyak masalah, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dibukakan dan kita cari solusi bersama Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita berjalan sama Tuhan, ada solusi yang Tuhan berikan buat kita. Ya, ataupun Tuhan sendiri yang akan memegang kendali hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yang harus selalu kita tanamkan dalam hidup kita hari ini adalah Allah selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Jadi Allah itu selalu memiliki cara yang ajaib, ya, untuk memelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi cara Tuhan untuk memelihara umatnya itu sangat unik, ya, sangat unik sekali. Bagaimana cara Tuhan memelihara saya mungkin beda dengan saudara, ya, beda karena Allah kita itu Allah yang kreatif. Tuhan menolong saya, Tuhan memelihara saya dengan cara yang A. Mungkin Tuhan juga memelihara saudara dengan cara yang B. Beda, karena Allah kita Allah yang kreatif, Allah yang unik, ya, menolong setiap umatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu bagaimana apa kuncinya supaya orang percaya mengalami pemeliharaan ataupun providensia Tuhan atau providensia Allah. Yang pertama yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara semua, kunci yang pertama yaitu kita jangan khawatir. Yang sudah dikatakan worship leader tadi. Jangan pernah khawatir dalam situasi kondisi saat ini. Ekonomi yang sangat tertekan, maupun bangsa Indonesia pun sangat tertekan. Hal-hal ekonomi yang ada. Tetapi kunci yang pertama sebagai orang percaya untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Ataupun providensia Tuhan yaitu jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Di dalam Filipi 4 ayat 6. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang disebutkan di atas menyatakan bahwa sebaiknya umat Kristen ataupun kita orang percaya selalu mengatakan kepada Tuhan apa yang mereka butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang maksudnya? Kita harus jujur kepada Tuhan. Apa yang kita minta kepada Tuhan, kita harus jujur katakan itu kepada Tuhan setiap doa-doa kita. Ya, kita perkataan dengan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kaya, yang memiliki segalanya tentu sanggup memelihara kita, sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Hanya di sini seringkali umat Allah itu tidak mengutarakan segala sesuatunya, tidak mengutarakan dengan jelas kebutuhan kita. Ya, ini masalahnya. Kita tidak mengutarakan apa yang hendak kita minta kepada Tuhan. Terkadang kita sering diam kepada Tuhan. Kita jarang komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kita udah capek, pengen langsung tidur, tidak berdoa dulu. Ya. Jarang komunikasi yang intim sama Tuhan. Sehingga sebaiknya yang paling tepat di sini memiliki waktu yang intim dan pribadi bersama dengan Allah untuk dapat menyelami kehendak Allah
Ya, sekaligus di sini berkomunikasi menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saya katakan poin yang pertama kita harus jujur pada Tuhan mengenai bagaimana jangan khawatir ini. Ya kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Allah ingin supaya kita cukup dekat. Ya, berarti kita memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, komunikasi langsung sama Tuhan. Ya, tidak bayar kok kita berdoa. Ya, kita berdoa sama Tuhan di kamar, kita berdoa pribadi sama Tuhan. Menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita perkatakan iman kita ya kepada Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana di sini kita bisa melihat dengan Allah kita berbicara dengan maksimal. Apa yang kita hendak kita katakan ya. Bagaimana apa yang kita inginkan ya. Kita belajar jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen ini supaya usahaku seperti ini diberkati. Supaya bisa dengan usaha ini semakin orang juga diberkati. Ya. Kita berkata sama Tuhan. Bagaimana hal yang pertama kita diajarkan, kita harus jujur sama Tuhan. Dan jangan pernah khawatir bahwa Tuhan memelihara dan providensia Allah selalu mengikuti kita. Amin. Terus kemudian kunci yang kedua untuk mengalami pemeliharaan Allah yaitu percaya penuh kepada Allah. Ya, ini percaya penuh kepada Allah di dalam 2 Korintus 1 ayat 9b mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu yang terkasih, sudah menjadi sifat manusia jika dalam segala hal manusia itu cenderung mengandalkan ataupun mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Di sini ini kecenderungan kita sebagai manusia. Ya, cenderung mengandalkan apa yang kita bisa, ya, apa yang kita bisa kita lakukan, sehingga membuat orang itu cenderung sombong kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya, karena dia menganggap dia itu paling pintar, dia menganggap dia itu paling baik, dia menganggap juga dia itu serba bisa, ya, bagaimana dia di sini pokoknya dia ya paling pokoknya yang paling di sini, sehingga membuat diri kita akan sombong. Membuat diri kita akan sombong. Itulah Tuhan terkadang mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita dengan tujuan agar kita apa? Agar kita menyadari segala keterbatasan kita. Ya, kita adalah manusia yang terbatas. Ya, kita tidak bisa menyelami segala pekerjaan Tuhan. Ya, makanya kita katakan kita manusia adalah manusia yang terbatas dan kita harus terus belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Jadi poin yang kedua, kunci yang pertama yaitu jangan khawatir. Kunci yang kedua yaitu kita percaya penuh kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman hidup Rasul Paulus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Di sini kita bisa melihat pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Rasul Paulus ini telah mengalami berbagai kesulitan, mengalami berbagai penderitaan yang dia alami. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan izinkan hal ini terjadi karena dia ingin Paulus semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan juga apa? Dan juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di sini. Banyak orang yang berpikir bahwa hamba Tuhan pasti akan terluput dari problema. Ya, terluput dari masalah. Padahal banyak orang berpikir, oh si hamba Tuhan, kamu kan hamba Tuhan. Kamu kan terluput dari masalah ataupun masalah yang ada ataupun problema yang ada. Tidak. Tetapi di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi sebagai orang percaya, kita mengalami banyak tantangan, tetapi Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan akan memegang hidup kita. Tuhan akan memelihara hidup kita di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin orang berpikir bahwa Paulus itu telah keluar dari jalur yang apapun rencana Tuhan yang disediakan buat dia. Sehingga ia itu mengalami banyak masalah. Ya, banyak masalah. Ya, tidak sama sekali hal seperti itu. Di sini Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Apa? Supaya Paulus percaya penuh kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat sehingga Paulus ini tidak sombong dengan kepandaian yang ia miliki. Ya, kalau kita bisa melihat biografi Paulus, dia sangat pandai, dia orangnya sangat pintar, ya, orang terdidik.
Kalau dia mengajar ya sangat fasih karena dia orang sangat pandai, sangat pintar. Di sini ketika dia mengandalkan diri dan dia akan sombong, tetapi di sini Tuhan nyatakan bahwa manusia adalah ada hal yang terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah manusia yang terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki hal yang Tuhan berikan buat kita, yuk kita terus mengandalkan Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Banyak hamba Tuhan yang mengalami problema yang sangat berat. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami masalah yang sangat berat. Bahkan nyawa pun taruhan mereka. Yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, ya anak remaja saya waktu itu, yang waktu di Semarang dia diagnosa kanker darah, ya beberapa hari yang lalu dia positif, ya, dia padahal sudah menyerahkan hidupnya, dia setia, menyerahkan hidupnya, dia sekolah di STBI, Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Semarang, sudah semester 6 kalau tidak 6-7, sekarang di Rumah Sakit Karyadi, dia diagnosa kanker darah. Dia orang setia, itu hamba Tuhan, dia melayani di mana-mana. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi buat dia. Supaya dia boleh berpengalaman dengan Tuhan. Apapun masalah hidup kita jangan pernah menyerah. Apapun masalah hidup kita jangan pernah menyerah. Ya. Jadi terus pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang megang kendali, kita berpikir sama Tuhan. Kita terus apa yang kita berikan, kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan kemudian juga, saya punya teman juga pada waktu itu. Saya teman rekan pelayanan, dulu satu kamar juga. Dia dianggap orangnya bodoh, maaf. Dia dianggap orangnya bodoh, tidak bisa apa-apa. Tetapi, puji Tuhan, dia sekarang di Jakarta. Dia menjadi ketua, bahkan ketua biro multimedia mungkin. Yang sering main Instagram, ada pengharapan kekal, atau never give up, atau Fish Family, itu milik dia. Jadi sering, dan salah satu sponsor saya Lele, ya, salah satu sponsor saya Lele. Dia di Jakarta, dan Kak saya ini, dia berikan bantuan itu untuk mengelola dengan baik. Jadi orang yang mungkin dianggap tidak bisa apa-apa, Tuhan pakai untuk menjadi alatnya yang sangat ajaib. Begitu juga, jangan pernah kita kecewa. Kita merasa aku tidak bisa untuk melayani Tuhan. Ya. Tetapi sebenarnya kita memiliki talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya, yuk bantu kita sama-sama melayani Tuhan, singer, worship leader, pemain musik. Ya, kita sama-sama, kita semangat untuk boleh percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada kita masing-masing. Amin. Tuhan memberikan karunia kita masing-masing. Jangan menganggap aku ini tidak bisa, tetapi kadang aku bisa. Ya, aku bisa. Dulu saya pribadi saya menganggap saya ini tidak bisa Tuhan. Bahkan ngomong di depan pun ngewel, ya. Ngewel. Tetapi di sini saya katakan saya bisa. Karena saya bersama Tuhan dan saya memiliki Tuhan yang sangat ajaib. Saudara yang terkasih, kehidupan orang percaya terkadang diizinkan Tuhan itu melewati berbagai proses yang tidak enak bagi daging kita. Dan terkadang mesti melewati padang gurun yang gersang dan penuh tantangan menghadang kita. Meski kalau di padang gurun banyak binatang buas, mungkin kita merasa kehausan. Di sini tak jarang harus mengalami peperangan rohani melawan daging kita. Dan melawan dunia ataupun melawan roh-roh jahat yang menghantam kita. Di sini belum lagi kondisi yang tidak mendukung seperti keuangan yang kita defisit, ya. Dan kemudian anak kita sakit, keluarga kita sakit, dan mungkin kendaraan kita rusak ataupun cacian dari olokan tetangga. Banyak sekali yang kita hadapi. Dan hal lainnya yang membuat daging ini ingin menjerit dan ingin kalah, menyerah. Tetapi yang saya katakan yang dari awal, jangan pernah menyerah. Apapun kondisi kita tetap melawan bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali kita. Bahwa Tuhan memiliki providensianya untuk kita. Bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Jadi Bapak Ibu, apabila saudara sedang mengalami hal seperti ini, jangan khawatir dan jangan takut. Sebab Tuhan berjanji bahwa bahwa meski pada ini mengalami berbagai masalah, kita berjalan di padang gurun, Tuhan memelihara kita. Dia akan tetap menyertai kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi Bapak Ibu, hal ini menandakan bahwa Tuhan tetap penopang kita. Bahwa Tuhan serta memelihara kehidupan kita. Bahkan Dia juga sudah menyediakan kejutan demi kejutan. Dan mujizatnya
bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita merasa tidak bisa, jangan pernah kita merasa saya tidak memiliki apa-apa, tetapi kita sudah memiliki Tuhan, kita akan sediakan mahkota kehidupan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, hal yang harus tetap kita jaga agar kita tetap konsisten berpegang penuh kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan jangan bimbang dan meragukan Allah. Jangan bimbang kita meragukan dan jangan meragukan Allah. Dan percayalah penuh bahwa semua itu diizinkan untuk kita alami dengan tujuan apa? Untuk membimbing kita supaya memproses kita, iman kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apabila sebuah hal-hal yang ajaib sungguh datang kepada kita, sangat luar biasa, sungguh damai sukacita yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini ingatlah bahwa peperangan ataupun ujian kecil yang sudah kita lewati, maka kemenangan yang diperoleh juga kecil. Semakin besar peperangan ataupun ujian, maka semakin besar juga berkat kemenangan yang sedang menanti kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita boleh diingatkan kembali. Kita boleh diingatkan kembali bahwa kita harus terus percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita seterusnya. Hari ini sampai selama-lamanya. Dan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pertama, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan berikutnya Tuhan memperhatikan perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir, Tuhan memelihara kita sehingga kita tidak kekurangan sampai hari ini. Itulah ekonomi Allah yang ajaib yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita belajar dari bangsa Israel 40 tahun lamanya Tuhan memelihara, dan pada saat ini Tuhan juga memelihara kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki providensia dan Tuhan sendiri akan memelihara Bapak Ibu Saudara semua dan saya secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami, atas providensia yang Tuhan berikan buat kami ataupun pemeliharaan Tuhan. Kami boleh bisa merasakan sampai hari ini Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk firman yang sudah tertabur sehingga firman ini tertanam, tumbuh sehingga tumbuh dalam hati kami secara subur Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh terus mempraktekkan maupun mengaplikasikan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak kami pada saat ini Tuhan juga berdoa untuk bangsa negara kami supaya boleh dihindarkan dari masalah-masalah ekonomi. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa masalah yang terjadi yang masih menghimpit bangsa negara kami yaitu kasus COVID-19. Kami berdoa buat para pemimpin kami supaya mereka terus berikan hikmat, boleh bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Tuhan kami juga berdoa secara khusus kota Semarang yang kami cintai Tuhan. Supaya kota Semarang dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal COVID-19 ini Tuhan yang meresahkan di berbagai kota maupun di berbagai desa dimanapun mereka berada. Sehingga kota kami boleh terhindar dari COVID-19. Dan kami berdoa untuk para medis supaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan membimbing mereka, Tuhan melindungi mereka supaya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para misi yang bekerja mengabarkan Injil dimanapun mereka berada. Tuhan membimbing mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka. Lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan hidup. Baik hal ekonomi, baik hal-hal yang pekerjaan mereka, studi mereka, jodoh mereka, kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang segera kami akan serahkan kepada Tuhan maupun perpuluhan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan pada saat ini Tuhan. Berkati keluarga kami dalam segala sesuatunya yang kami sediakan. Terima kasih berkati majelis yang mengelola dengan baik supaya berkelola dengan baik untuk memperlebar keluar
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, sehingga apapun yang sudah kami naikkan pada saat ini, Tuhan sendiri akan menyempurnakan, Tuhan sendiri akan membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini segenap doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk remaja maupun Bapak Ibu juga boleh. Nanti malam akan diadakan kembali sport day maupun bulu tangkis ya. Jadi biasa nanti siapa yang ikut ya di lapangan biasa Perwira itu ya, benar Perwira ya situ ya. Di Perwira ya, jadi kita coba booking 1 bulan ya untuk kita supaya kita boleh bisa mendekatkan diri lagi. Kita juga bisa berolahraga, kita juga harus jaga kesehatan juga ya. Kalau merasa dirinya sakit ya jangan ikut, tidak apa-apa ya. Kalau yang merasa semangat untuk berolahraga, ayo saya undang untuk kita datang nanti malam ya, nanti malam untuk kita olahraga bareng-bareng. Mari kita akan saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan berikan doksologi, nanti doa berkat dan kita akan berujikan. Amin, amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya firman terus tertanam dalam setiap kehidupan kita dan lakukanlah itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin.